Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, sebagaimana di tayangan sebelumnya, ini terkait motivasi, saya sempat menyinggung bahwa ada satu ahli yang memberikan teori motivasinya, yaitu Abraham Maslow. Nah, perlu kita ketahui bahwa saya katakan di situ, menjelang akhir kematiannya ternyata Abraham Maslow ini sedikit menyesal mengeluarkan teorinya ini. Dia memberikan urutan tentang teorinya ini, dia menyesal. Apa penyesalannya? Nah, perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa teori Abraham Maslow ini terkait pada 3 tingkatan kebutuhan manusia. Tingkatan manusia itu yang piramida terbalik, dan itu berurutan, saling berurutan sangat kuat, tidak bisa saling mendahului satu sama lain. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, fisik dan biologisnya manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan yang utama adalah kebutuhan perutnya, makan, kenyang, terhindar dari kelaparan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Jadi setelah semua terpenuhi, sandang, pangan, rumahnya terpenuhi, maka dia butuh aman. Keamanannya, dia butuh aman dari pencuri, aman dari pengganggu dan lain sebagainya, sehingga mungkin saja dia meningkatkan lagi porsi kebutuhan dasarnya tadi. Rumahnya dipagar tinggi-tinggi agar bersih sehingga tertutup dan lain sebagainya. Rumahnya dipasang alarm, CCTV, satpam, belum cukup satpam, pakai anjing lagi, belum pakai anjing, pakai lagi apa itu, kawat listrik dan lain sebagainya. Tuh kebutuhan rasa aman, dia ingin aman. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Nah, di saat yang sama dia menginginkan orang mengakui secara sosial, dia ingin berhubungan sosial. Dia sudah kenyang memangar rumahnya, kemudian dia butuh pengakuan sosial. Ya, dia ingin berteman, dipanggil ke rumahnya, dia mengadakan pesta di rumahnya, menjadi sosialita, mungkin menjadi wanita lita, laki-laki lita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, setelah terpenuhi semua itu, dia minta dihargai, yaitu kebutuhan penghargaan. Dia minta dihargai oleh masyarakat sekitarnya, kolega, temannya, semuanya dia minta dihargai. Dan terakhir adalah kebutuhan afiliasi, berprestasi. Dia ingin berprestasi, dia ingin berprestasi, menyaingi semua orang. Nah, dari urutan-urutan itu kelihatan sekali bahwa teori ini mungkin benar tetapi salah, dalam artian bahwa ini lebih banyak mudaratnya, lebih banyak mempertentangkan ada masalah pergaulan, tata etika, perilaku, attitude yang tidak terpenuhi di 5 teori ini. Nah, apakah itu yang tidak terpenuhi? Ya, kita akan melihat dari sisi urutannya itu. Seperti dikatakan tadi bahwa urutan pertama adalah urusan perut. Nah, kalau sudah terpenuhi perutnya tadi itu, orang tadi rasa kenyang. Nah, celakanya sekarang orang kalau sudah kenyang, bukannya dia tambah bijak, bukannya tambah merasa enak dan lain sebagainya, justru dia akan merasa sombong, menutup diri, itu tadi. Kemudian dia butuh keamanan. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau begitu, bahwanya justru keamanannya bukan perutnya itu.
Nah, inilah yang mengilhami orang sekarang menjadi tamak, rakus, bimbedit, dan lain sebagainya. Karena itu merasa bahwa kebutuhan yang utama tadi hanyalah makan, mengamankan perut. Mereka takut kelaparan, mereka takut miskin. Kalau dia memberikan, hartanya pun disimpan, tidak mau disedekahkan, tidak mau diimpahkan, tidak mau bayar zakat. Jadi dia tidak mau bersosial, tapi dia mau pengakuan. Nah, gara-gara tadi dia membangun rumahnya tinggi, di pagar listrik dan lain-lain. Di saat yang sama dia meminta orang-orang untuk mengakui dia di sisi sosialnya. Dia ingin bersosialisasi, tapi dikawal. Kita kan sering lihat orang-orang kaya kalau ke tempat-tempat ramai, dia ingin melambai orang tapi dikawal, tidak bisa bersentuhan, macam-macam. Jadi ini sangat naif, ini kebetulan. Makanya Maslow merasa bahwa gagal teorinya, karena ternyata banyak yang bertentangan dari sisi hubungan sosial. Justru karena urutan ini orang jadi cenderung tamak, sombong, dan tidak bisa diterima secara naluri sosial sebenarnya. Oleh karena itu tentu ini yang menjadi kelemahan teori Maslow ini. Namun tentu ini tetap teori, makanya itu harus jadi referensi saja, tidak bisa dimasukkan. Karena memang itulah yang terjadi kebalikannya. Yang dibutuhkan sebenarnya orang adalah yang pertama prestasinya itu. Kalau dia berprestasi, kemudian karena dia berprestasi otomatis afiliasi sosialnya, penghargaan dia akan dapat. Dia akan dapat dengan sendirinya. Nah, kalau dia sudah dapat penghargaan, maka dia bisa bersosialisasi dengan baik. Karena dia bersosialisasi maka dia aman, karena banyak temannya, banyak ini. Karena kalau banyak teman maka dia tidak akan kelaparan, karena pasti banyak membantu dan lain sebagainya. Demikian. Jadi Abraham Maslow ini terbalik sebenarnya dari sisi sosial. Demikian pemirsa. Ya, itulah penjelasan singkat tentang kelemahan teori Maslow ini yang tidak diterima oleh orang maupun ahli. Banyak kritik. Jadi motivasi kita mulai dari berprestasi lah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.